Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Mungkin kamu lagi mencoba untuk meyakinkan diri. Selama ini, kamu menjalin sebuah hubungan yang cukup dekat dengan seseorang di luar sana, dan kamu merasakan bahwa sepertinya dia itu terlalu memuji kamu, terlalu menggoda kamu di sini, sehingga kamu berpikir apakah yang dia utarakan kepadaku ini hanya untukku saja. Nah, ini terkait dari rayuan cinta seseorang di luar sana yang kepada kamu, yang kamu kayak ngerasa bahwa ini bener gak sih yang dia sampaikan tuh hanya untuk aku saja atau tidak? Apakah ada rayuan lain yang dia sampaikan kepada orang lain selain kamu di sini atau enggak? Nanti kita lihat bersama-sama ya para sahabat kebahagiaan. Tema yang akan Kevin angkat adalah rayuan cintamu kepadaku, apakah hanya untukku saja? Oke, apakah hanya untuk kamu saja atau tidak? Nah, di sini energinya ini bisa orang baru atau orang lama atau orang yang baru dekat sama kamu. Mungkin cinta yang bersegi-segi juga masuk. Yang penting kuncinya satu, kalian sebut nama dia di dalam hati. Sebut nama dia di dalam hati, nanti Kevin akan cek energinya, siapakah dia dan apakah rayuannya ini hanya untuk kamu saja atau tidak. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Amin. Oke, kita akan cek dulu untuk energi cinta kamu saat ini kepada dia bagaimana ya. Bagaimana suasana hati kamu terhadap dia, dan apa warna cinta kamu terhadap dia. Oke, Kevin cek dulu. Ini adalah energi kamu. Oke, ini untuk energi kamu. Kita cek. Ini adalah energi kamu. Oke. Tentang cinta yang bersegi-segi ini juga masuk ya para sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi kamu, dan yang di bawah adalah energinya dia saat ini. Kevin tutup dulu. Untuk energi kamu saat ini, di sini ada kartu Knave of One. Nah, kartu card ini memang sangat erat sekali di energinya orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Selama ini kamu memang berpikir bahwa dia adalah seseorang yang mungkin bisa membuatku merasa minat terhadap hal-hal yang baru. Kamu selalu memberikan warna baru dalam hidupku, dan aku merasakan sepertinya diriku semakin percaya diri. Ada potensi dari diri kamu untuk bisa dekat dengan dia atau melakukan sebuah hubungan yang lebih intim lagi kepada dia. Kamu merasakan itu. Dan Kevin melihat ya dari kartu Knave of One di sini. Ini memang energinya kamu, ini adalah energi ketertarikan terhadap dia. Dan apakah respon dari diri kamu yang merasa memiliki ketertarikan kepada dia, apakah dia juga merasakan hal yang sama atau enggak? Karena Kevin melihat bahwa apa yang dia berikan kepada kamu, terutama dari rayuan, kamu menerima di sini. Kamu merasakan bahwa ada hal yang indah dari warna cintaku terhadap kamu di sini. Di saat kamu mungkin memuji aku, di saat kamu mungkin melakukan hubungan interaksi yang cukup intens di sini, di mana komunikasi-komunikasi yang dia berikan kepada kamu ini membuat kamu ini merasa bersemangat. Dan Kevin melihat bahwa kamu memiliki potensi. Kamu memiliki potensi untuk bisa melakukan sebuah hubungan yang lebih intim lagi di sini. Apakah hubungan yang serius atau enggak? Energinya di kamu di sini, kamu bisa. Kamu memiliki potensi untuk itu. Lalu, energi kamu selanjutnya di sini ada kartu Five of Swords. Di dalam kartu tarot, Five of Swords ini sebenarnya adalah kamu mencoba untuk bisa mengalahkan segala bentuk pemikiran-pemikiran yang ada dalam diri kamu. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa apakah yang dia utarakan kepadaku ini hanya untukku saja atau tidak. Kamu mencoba untuk bisa mengalahkan itu semua dari segi pemikiran kamu di sini. Seperti ada ketidakseimbangan antara
pikiran dan perasaan kamu. Kamu feel-nya tuh kayak ngerasa bahwa ini orangnya beneran serius sama aku nggak sih? Apakah dia hanya mempermainkan aku atau enggak sih? Nah, ini ranahnya sudah masuk ke ranah pikiran kamu. Tentang sudut pandang yang kamu lihat dari dia, dari bahasa komunikasinya dia, seolah-olah seperti tidak meyakinkan diri kamu di sini, sehingga kamu berpikir demikian. Lalu, ada kartu Ace of Pentacle. Ini balik lagi ke ketertarikan para sahabat kebahagiaan terhadap dia. Kamu merasa bahwa diri kamu ini memang seperti terhubung dengan dia. Entah kenapa, sosoknya dia itu selalu terngiang di dalam pikiran kamu. Meskipun kamu menilai bahwa ini orang tuh gak cakep-cakep amat sih, tapi entah kenapa aku selalu memikirkan dia. Apakah ada sesuatu hal yang aku rasakan dari dia? Apakah aku merasakan sebuah koneksi batin antara diriku dengan dia di sini? Selanjutnya di sini ada kartu Two of Cup. Two of Cup juga, kartu Two of Cup ini juga memiliki makna tentang sebuah koneksi batin ya para sahabat kebahagiaan. Nah, koneksi batin ini memang bisa terwujudkan. Kamu mungkin adalah tipikal orang yang cukup peka. Bukan pekok ya. Kamu tipikal orang yang cukup peka dan memiliki sisi energi maskulin di dalam diri kamu yang memahami tentang bahasa perasaan. Kamu memang tipikal orang yang paham betul bahasa perasaan seseorang di sini. Sehingga kamu menilai bahwa dia orangnya tuh kayak tertarik sama aku dan yang aku rasakan tapi berbeda. Dia tertarik sama aku tapi omongannya dia tuh sulit aku percaya. Apakah dia hanya bermain perannya dia untuk menggoda kamu saja atau enggak? Kamu berpikir di sini. Tapi dari bahasa cinta dia yang dia sampaikan kepada kamu sebenarnya sudah paham apa niatnya dia di sini. Namun terkadang pikiran kamu di sini di kartu Five of Swords ini berperang, menjadi kurang yakin apakah dia beneran gak sih sama aku sih. Nah, ada indikasi di situ. Lalu bagaimana untuk energinya dia di sini? Untuk energinya dia, oke, ada Four of One. Wow, Four of One. Dia pengen mengeksekusi dan mengambil sebuah keputusan tentang makna hubungan seperti ini bersama kamu ya. Di dalam kartu tarot Four of One ini mungkin dia ya sebenarnya ini memiliki tujuan khusus sama kamu loh. Karena ada hal yang mau dia eksekusi. Apakah yang dia eksekusi ini terkait dari minatnya dia terhadap kamu atau tidak? Tapi jawabannya sudah pasti iya. Karena kartunya adalah Wands tentang energi gairah. Jadi dia memang memiliki minat khusus terhadap kamu di sini. Dan dia memiliki tujuan. Memiliki tujuan khusus di mana dia tuh deketin kamu tujuannya untuk apa? Ada kartu The Devil, sudah pasti ranahnya ke hubungan yang berbau dengan hubungan seksual. Dia memang nafsu sama kamu loh. Dan dia memiliki minat di sini. Energinya dia memiliki minat di sini untuk menggoda kamu. Tujuannya adalah apa? Ada seks di sini. Oke. Kalau misalkan rayuannya yang dia berikan ini hanya untuk kamu saja, mungkin kamu merasa bahwa oke, gak masalah, yang penting kamu bisa berbagi dengan aku dan kamu bisa memberikan cinta untuk aku, nanti aku bersedia. Meskipun mungkin hubungannya antara aku dengan kamu ini hubungan yang sedikit nakal dan lain sebagainya, tapi kalau misalkan aku merasakan sebuah kebahagiaan, aku merasakan pokok cinta yang inti cinta yang paling tinggi, yaitu tentang sebuah keintiman, gairah, dan komitmen bersama kamu, maka gak masalah selagi kamu masih bisa menjaga cintaku di sini. Dan dia yang dia pikirkan atau energinya dia saat ini ada ranah ke situ. Orang ini memang sangat mengikat ya. Orang ini sangat mengikat dan agak sedikit pecemburu loh para sahabat kebahagiaan. Kevin melihatnya ya, energinya dia memang energi orang yang cemburuannya memang parah di sini. Dan dia itu bukan tipikal orang yang gampang diatur ya. Karena dia punya jalan ninjanya dia sendiri ya. Bukan berarti dia ninja ya. Di sini ada kartu The Hangman. Dia memiliki sisi ego dan sisi pemikirannya dia sendiri. Terkadang ya, kamu itu gak sukanya sama dia tuh kayak gini. Dia tuh seolah-olah maksa. Dia tuh orangnya maksa. Dia tuh orangnya pengen menang sendiri. Tapi para sahabat kebahagiaan itu melihatnya bukan dari sisi itunya saja.
kamu melihat dari bahasa cinta dia yang berikan kepada kamu, sehingga membuat kamu ini terus-terusan memikirkan kamu, dan kamu juga merasakan ketertarikan loh. Ada kartu Knave of Wands dan dia lebih tertarik kepada kamu. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Ten of Swords. Ada sesuatu hal yang berkaitan dari ketidakjujuran yang diungkapkan, yang belum dia ungkapkan atau belum dia sampaikan di sini kepada kamu. Apakah ini berkaitan dari tema kita? Rayuan cintamu kepadaku apakah hanya untukku saja atau tidak? Kevin melihat indikasi bahwa ada ketidakjujuran dari diri dia. Ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam diri dia. Nanti kita akan bedah dari kartu Ten of Swords-nya di sini, karena Kevin melihat indikasi bahwa ada orang lain kah? Ada sesuatu hal lain kah yang dia tutupi di sini? Karena Kevin penasaran nih dengan kartu Ten of Swords. Biasanya ya, kalau kartu Ten of Swords ini muncul, dia itu berupaya untuk menyembunyikan sesuatu di dalam diri dia. Apakah ada hal yang direbut? Apakah senyumannya dia ini palsu? Apakah ada nasib buruk dari diri dia di saat menjalin hubungan bersama kamu atau tidak? Kita akan bedah bersama-sama ya, karena Kevin melihat indikasi di kartu Ten of Swords-nya ini memang ada ranah ke rayuan cintanya dia. Apakah diberikan kepada kamu saja atau tidak? Oke, kita cek dulu untuk energi zodiaknya yang muncul di pembacanya Kevin. Ada kartu Knave of Wands. Kartu Knave of Wands ini memang elemen api, dan dia memang memberikan hal yang bersifat perubahan-perubahan yang membuat kamu selalu tertarik dengan dia. Dia adalah Leo hadir di sini. Lalu ada kartu Five of Swords, ini masuk ke energinya si Libra hadir di sini. Bukan Libra. Ini Aquarius. Oke. Maafkan Kevin. Karena Kevin harus membacakan secara esoterik tarot ya. Jadi kartunya Kevin di sini, Kevin selalu menggunakan akademis tarot. Jadi harus hafal zodiak yang menaungi ini. Ini adalah Aquarius. Lalu di sini ada kartu Ace of Pentacle. Ace of Pentacle ini masuk ke ranahnya elemen tanah. Elemen tanah itu ada zodiak Taurus, ada Virgo, dan juga ada Capricorn hadir di sini. Lalu Two of Cup ini masuk ke ranahnya energinya Cancer. Cancer hadir di pembacaan Kevin. Lalu ada kartu Four of Wands, elemen api, dia membawa Aries, dan Aries yang paling dekat itu ada di Aries dekan akhir ya. Aries dekan akhir itu 11 sampai dengan 20 April ini hadir. Lalu The Devil ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu ada kartu The Hangman. The Hangman ini masuk ke ranah energinya si Aries. Aries kamu ada banyak loh di sini. Selanjutnya ada kartu Ten of Swords masuk ke energinya Gemini. Gemini juga hadir dalam hal yang berkaitan dari komunikasi seperti ini, terutama dari segi rayuan-rayuan. Gemini, sepertinya kamu rajin mendapatkan sebuah rayuan, atau justru kamu adalah seorang yang memberikan rayuan kepada orang lain. Ini juga hadir di sini ya. Oke, ini terkait dari energi kalian berdua. Ternyata zodiaknya hadir di sini, dan Kevin akan cek sesuatu hal yang di sini. Dari kartu Ten of Swords, apakah ada sesuatu hal yang dia tutupi di sini? Ini berkaitan dari rayuan kepada orang lain atau tidak ya? Oke, kita cek bersama-sama. Rayuan cintamu kepadaku, apakah hanya untukku saja atau tidak? Rayuan cintamu kepadaku, apakah hanya untukku saja atau bukan ya? Kita cek bersama-sama. Untuk energi kartunya, oke, ada kartu Queen of Spear, ada kartu Ace of Swords. Wah, udah mengindikasi berbahaya. Oke. Energi di awalnya dia ini memang wow. Kevin bacakan ya. Di pembacaannya Kevin, kalau kartu court card muncul, itu mengindikasi tentang orang lain. Nah, jadi rayuan yang dia berikan kepada kamu ini bisa mengindikasi rayuan gombal. Karena apa? Kevin melihat ada kartu Queen of Spear dan juga ada kartu The Magician.
Di dalam kartu tarot Magician itu selalu membawa sebuah komunikasi. Karena ranahnya di sini ada Mercury di sini. Ada planet Mercurius di situ. Planet Mercurius adalah planet komunikasi, planet yang membawa sebuah pesan. Artinya, si dia kepada kamu, ini rayuannya nggak cuma sama kamu saja loh. Ada orang lain di luar sana yang notabene ini sudah dirayu dia. Apakah kamu adalah korban rayuan semata dari dia atau tidak? Bisa mengindikasi adalah jawabannya iya. Pertama, ada kartu Queen of Spear. Queen of Spear ini bercerita tentang segala sesuatu hal yang sifatnya adalah menggoda. Ada sisi penggodaan di situ, dan dia ini sebenarnya memiliki karakter orang yang jujur. Jadi rayuannya dia kepada kamu itu sebenarnya dia jujur. Dia jujur mengungkapkan isi hatinya kepada kamu. Namun yang dia umbarkan itu enggak cuma sama satu orang saja. Dan entitas dari Queen of Spear ini juga memiliki karakter orang yang cintanya itu berubah-ubah serta dangkal. Dan dia bisa melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia tuju, apa yang dia mau. Kita balik ke sini, ke energinya dia. Ada kartu The Devil. Jadi dia memang ranahnya pengen dapat tubuh kamu atau ranah fisik kamu di sini. Makanya segala cara dia harus dia lakukan di sini. Dia punya tekad. Dan yang dia lakukan kepada kamu tentang rayuan cintanya ini nggak cuma sama kamu saja loh. Selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Meskipun ya, dia tipikal orang yang berpikir bahwa aku itu kalau serius hanya untuk satu orang saja. Selagi komunikasinya nyambung, maka aku akan fokus kepada kamu. Tapi fokusnya dia tuh berubah-ubah. Karena apa? Rasa penasarannya dia, sisi adrenalinnya dia ini terus memicu. Di saat mungkin kamu di sini tipikal orang yang nggak terlalu mudah memberikan apa yang dia inginkan kepada kamu. Dia harus ada usahanya. Maka dia akan ngelakuin itu. Sisi adrenalinnya dia itu akan bekerja dan akan mencari tahu tentang diri kamu. Makanya ya buat para sahabat kebahagiaan, jika kondisinya seperti ini terkoneksi dengan orang yang sedang kamu pikirkan atau resonate dengan orang yang kamu pikirkan, Kevin sarankan kamu jangan terlalu mudah memberikan apa yang dia inginkan di sini. Harus ada perjuangan dari dia. Agar apa? Agar dia itu kayak kapok, ngerayu kamu sekuat tenaga, tapi dia itu harus ada perjuangan di situ. Gak cuma modal rayuan doang, harus ada sebuah pergerakan di situ. Ibarat kata ya, dia deket sama kamu, dia itu kayak dikasih biji-bijian tanaman. Itu biji tanaman itu harus dia tanam dulu, harus dia taruh di tanah. Nanti kalau misalkan bijinya itu sudah berbuah, sudah berbunga, maka boleh diambil. Istilahnya seperti itu loh. Jangan mudah para sahabat kebahagiaan untuk bisa memberikan keinginannya dia apa. Kalau misalkan keinginannya dia ini ranahnya materi atau apa, jangan berikan. Biarkan dia untuk lebih berusaha mendapatin kamu ya. Kalau misalkan di sini kamu kayak gampang banget loh, kayak gampang banget ngasih sesuatu hal yang dia inginkan kepada dia ya, apa keinginannya dia kamu penuhi terus, maka usahanya dia tuh sia-sia dan dia akan melakukan rayuan kepada orang lain loh. Karena orang ini memiliki sisi karakter pemanfaatan. Hati-hati para sahabat kebahagiaan. Selanjutnya kartu The Magician. Magician ini bisa berarti tentang PHP ya, atau pemberi harapan palsu. Terkadang ya sosok The Magician ini hanya mengumbar janji saja, namun pergerakannya itu nggak ada. Ini sisi negatif dari kartu The Magician. Meskipun secara energi dia tuh orangnya komunikatif, dan hubungan kamu dengan dia secara komunikasi itu bagus banget. Dan dia yang pertama mengucapkan, halo sayang, selamat pagi, selamat malam, selamat datang di tit. Bukan di toko ya. Oke. Lalu di sini ada kartu Eight of Cup ya, para sahabat kebahagiaan. Eight of Cup. Dia berusaha untuk deketin kamu ini, namun sering tarik ulur. Statusnya masih hanya teman saja. Ada indikasi statusnya hanya teman saja. Tapi ya, Kevin melihat bahwa dia itu
kalau misalkan ngerayu kamu, dia pengen banget punya tujuan yang lebih, terutama dari segi perasaan. Kamu harus cinta sama aku. Kamu harus seperti terbuai atau terlena oleh rayuanku di sini. Tapi indikasinya apa? Apakah para sahabat kebahagiaan ini benar-benar merasa terlena, merasa berbunga-bunga dari dia atau enggak? Kalau misalnya kamu ngerasa berbunga-bunga dan menunjukkan ekspresi kamu yang berlebihan, maka dia akan puas banget loh. Dia akan puas banget. Dan tujuannya ya, di dalam kartu tarot ya, kartu Eight of Cup ini bisa mengindikasi bahwa kalau ranahnya dia nggak serius, dia PHP. Pertama, kita lihat ke energi kartu The Magician. The Magician ini memiliki sisi buruk, yaitu tentang memberi harapan palsu. Dan Eight of Cup ini memiliki sisi arti tentang meninggalkan. Artinya apa? Orang ini bisa ghostingin kamu loh. Punya indikasi orang ini bisa ghostingin kamu. The Magician tentang komunikasi. Bisa para sahabat kebahagiaan lihat simbol di dalam kartu ini, ada sosok orang yang lari. Dia bisa lari kapanpun. Di saat mungkin dia nggak ngerasa nyaman dengan kamu, maka dia akan ninggalin kamu. Ada sisi dia bisa PHP-in atau ghostingin kamu dalam hal ini. Jadi tujuannya dia ini hanya cuma cari muka saja loh. Cari muka ke kalian. Mungkin ini adalah energi orang baru. Kevin melihat ini adalah energi orang baru yang ranahnya itu masuk ke dalam kehidupan kamu di sini. Oke. Selanjutnya, ada energi apa di sini? Oke, ada kartu Page of Cup. Orangnya memang masih terbilang cukup muda ya, dan ada energi muda di sini. Dia memiliki energi cinta yang Kevin melihatnya ya kurang begitu setia. Dari energi cintanya dia di sini. Karena Kevin melihat bahwa dia tipikal orang yang mudah sekali jatuh cinta kepada orang lain. Artinya apa? Rayuan cintanya dia itu bukan hanya disampaikan kepada kamu saja. Oke. Bukan kepada kamu saja. Ada gejolak-gejolak emosional yang dia ciptakan di dalam diri dia di saat dia menemukan orang baru yang menurut dia ini, aku tertarik sama kamu. Makanya dia mudah sekali jatuh cinta. Hati-hati dengan orang ini. Jangan mudah kasih sesuatu hal yang dia inginkan terhadap hubungan ini bersama kamu. Makanya, para sahabat kebahagiaan, kalian harus bisa berperan sebagai orang yang jual mahal. Jual mahal bukan berarti kamu ini menjadi orang yang sok banget gitu, enggak. Kalau mengindikasi bahwa rayuannya dia tuh banyak, kamu itu jangan kemakan rayuannya dia. Karena tujuannya dia hanya ini, kartu The Devil, balik lagi. Oke, selanjutnya ada energi apa yang muncul? Oke, ada energi Nine of Swords. Dia ya, kalau misalkan rayuannya nggak berhasil, waduh dia pusing, stres banget. Dan mungkin dia tiba-tiba menjadi orang yang cuek. Dia tiba-tiba menjadi kayak orang yang baperan banget gitu loh. Orang yang baperan gak jelas banget. Terkadang hubungin kamu duluan, terkadang telepon kamu, bolak-balik telepon kamu. Terus kalau diangkat dia ngomongnya hanya sebatas itu saja. Ini melelahkan. Apa sih mau kamu di sini? Balik lagi, energi kartu Page of Cup ini memiliki energi entitas yang memiliki sisi emosional yang masih kekanak-kanakan atau belum begitu dewasa. Dia seolah-olah akan merengek jika kemauannya dia itu nggak dipenuhi loh. Ada energi di situ. Dan kita cek lagi untuk energinya dia selanjutnya. Ada kartu Six of Cup. Six of Cup untuk perasaannya dia. Dia adalah tipikal orang yang sebenarnya ya kalau ditelaah lebih dalam, kalau dimasukkan ke ranah hati dia paling dalam, pikiran bawah sadarnya dia itu sebenarnya orangnya tuh manja banget, manja parah. Dan kalau misalkan diperlakukan seperti anak kecil, diperhatikan lebih, dia itu bisa nurut loh. Aslinya seperti itu, dia bisa nurut. Dan mungkin para sahabat kebahagiaan gak akan bisa memberikan hal itu kepada dia. Karena apa? Sifatnya dia itu ketidakjelasan. Dan kamu merasa bahwa banyak hal yang berkaitan dari keraguan-raguan dalam menjalin hubungan bersama dia. Sehingga energinya kamu di sini untuk bisa merawat dia, memberikan hal terbaik untuk ke dia. Itu kamu kayak bingung sendiri loh. Ini tentang energinya dia. Kevin masuk ke energinya dia yang paling dalam. Dia kalau udah dimanja, wah dia, waduh bisa bucin marah loh.
Tapi indikasinya kalau udah ngerasain bosen, rayuan lagi ke orang lain di sini. Oke. Selanjutnya ada kartu Page of Swords. Oke. Kita menemukan ada 1, 2, 3. Ada kartu 3, kartu kerajaan. Dan di kartu Page of Sword-nya di sini, dia itu ya orangnya cukup cerdas. Orangnya cukup memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi apa yang dia lakukan terhadap rayuannya dia, ini ada sisi kesadarannya dia. Artinya apa? Dia gak nyesel ngerayu kamu atau mungkin juga tebar persona kepada orang lain. Dia gak ngerasa malu gitu, kayak gak ngerasa salah gitu loh. Karena yang dia lakukan adalah hal yang dia pikirkan. Jadi Kevin melihat indikasi tentang tema kita, rayuan cintamu kepadaku apakah hanya untukku saja? Jawabannya adalah tidak. Ini justru ke orang lain, dan dia benar-benar pede banget di sini untuk merayu orang lain di luar sana. Oke, ada energi apa lagi di sini? Ada kartu Eight of Wands dan juga ada kartu Knight of Swords. Kedua kartu ini sebagai saran ya untuk para sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot, Eight of Wands ini bisa mengindikasi tentang hubungan yang tidak memiliki sebuah titik temu atau hubungan yang tidak memiliki sebuah kejelasan. Hubungan yang tidak memiliki kejelasan ini tentunya akan membuat kamu ini merasa tidak memiliki arah tujuan bersama dia. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Aku menjalin sebuah hubungan bersama kamu di sini. Alangkah baiknya cobalah untuk lebih mengenal lebih dalam lagi siapa dia. Kalau misalkan ini adalah masa PDKT kamu dengan dia, maka pergunakan masa PDKT itu untuk bisa mengenal satu sama lain. Terkadang kita lupa, di saat kita mulai jatuh cinta dengan orang atau di saat kita mulai mengenal orang, kita hanya mengutarakan kata, iya, aku bersedia menjadi kekasihmu. Tapi kamu lupa untuk mengenal dia di awalnya sebagai masa PDKT. Mungkin masa PDKT itu masa yang gak penting. Sebenarnya itu penting banget. Di saat kalian belum menjalin sebuah hubungan yang berkomitmen, tentunya kalian di awal, kalian harus kenal satu sama lainnya. Agar apa? Agar di saat kalian pacaran atau hubungan berkomitmen di sini, kalian gak nyesel loh. Makanya masa PDKT itu diperlukan. Jangan terlalu buru-buru di sini untuk mengambil keputusan, iya saya bersedia untuk jadi kekasih kamu atau menjalin sebuah hubungan spesial dengan kamu. Jangan dulu. Karena Kevin melihat kartu Eight of Wands ini hubungan yang tidak berujung. Jadi memang harus ditelaah lagi siapa dia. Mungkin kalau misalnya kamu tipikal orang yang memiliki argumen atau memiliki kepercayaan bahwa bibit bebet bobot itu penting, maka cek. Ada indikasi di situ. Selanjutnya ada kartu Knight of Swords. Kevin nggak mau pembacanya Kevin ini menjadi sia-sia dan membuat para sahabat kebahagiaan ini menjadi halu. Karena sifat pembacanya Kevin di sini memang selain tarot, Kevin juga selalu menerapkan yang namanya logika dalam cinta, agar kalian tidak terjebak dalam sebuah cinta yang palsu, cinta yang hanya ada di pikiran kamu saja, tapi realitanya enggak. Kevin nggak mau kalian itu terbohongi oleh kebahagiaan palsu. Kevin selalu mendoakan ke para sahabat kebahagiaan, mudah-mudahan kebahagiaan selalu datang kepada kalian semua, tapi adalah kebahagiaan nyata, bukan kebahagiaan yang hanya mengandai-andai saja. Entah itu orang ini yang datang kepada kamu adalah orang yang statusnya adalah hubungan jarak jauh, LDR dan lain sebagainya. Kalian harus lebih jeli dan gunakan perasaan logika kalian. Agar apa? Agar kalian ini tidak menyesal di akhirnya. Karena Kevin sudah melihat di kartu Eight of Wands sebagai kartu saran di sini, hubungan yang tak berujung. Hubungan yang tak berujung ini artinya apa? Hubungan yang tidak memiliki sebuah kejelasan, sehingga membuat kamu ini akan sering mengalami risalah suara hati. Dia serius atau enggak? Jangan sampai orang ini bisa mempermainkan isi hati dan perasaan kamu. Gunakan sisi logika kamu untuk lebih jauh menganalisa lagi tentang makna hubungan bersama dia itu seperti apa, tujuannya dia itu seperti apa. Kalau misalkan tujuannya dia hanya untuk pemanfaatan saja dalam diri kamu, maka sebaiknya kamu berani untuk mengucapkan atau mengutarakan kata tidak. Jangan sampai kamu terlena oleh manipulasi pikiran dia saja yang dia sematkan kepada kamu, sehingga kamu nurut sama dia. Ayo, mulai sekarang jadi seorang ksatria.
Connect of Swords. Jadi seorang kesatria yang berani berkata tidak. Jika hubungan kamu dengan dia ini tidak memiliki sebuah kejelasan, hubungan yang hanya bermain-mainkan saja di sini, maka katakan tidak. Jangan sampai kamu dipermainkan oleh orang yang notabene hanya memanfaatkan kamu saja. Mulai saat ini, aku gak mau dipermainkan oleh orang lain. Karena aku akan menulis penaku di dalam kertas tentang cintaku, tentang memoriku di sini. Aku akan menulis, aku bahagia, aku merasakan sebuah kelembutan perasaan, dan hidupku penuh warna di sini. Jadi jangan sampai dia ini menggoreskan tinta lain di dalam tulisanmu di sini yang membuat tulisan kamu tidak lagi indah. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan Kevin selalu berdoa mudah-mudahan para sahabat kebahagiaan ini selalu dinaungi tentang sebuah kebahagiaan, dan gunakan pikiran logika kalian untuk menelaah lagi tentang makna sebuah kehidupan cinta di sini. Jangan sampai kamu hanya berandai-andai saja dengan seseorang di luar sana yang notabene hanya memberikan sebuah rayuan kosong kepada kamu di sini. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh dia. Maka mulai saat ini gunakan pikiran nalar kalian dalam menjalin hubungan cinta seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja. Dan buat para sahabat kebahagiaan yang pengen banget personal reading sama Kevin, kalian boleh menghubungi Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.